Pagi hari ini kami akan mulai ibadah hari Minggu Raya ini, dan mulai dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Kami angkat sebuah lagu, yaitu Roh Kudus Kau hadir di sini. Haleluya. Mari kita sama-sama tempatkan berdiri dan bersungguh-sungguh di pagi hari yang indah ini dan memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Haleluya. Oh,
dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan kepada jemaat-jemaat yang ada di rumah yang sedang beribadah bersama-sama dengan kami. Kami sangat percaya di pagi hari ini Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau juga ada bersama-sama dengan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik. Kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mau angkat lagu untuk memuji Engkau dengan bilur-bilurnya. Sungguh heran. Haleluya. Haleluya. Yesus yang sungguh luar biasa. Oleh sebab itu kamu angkat sebuah lagu lagi, yaitu Anak Allah, Yesus namanya. Haleluya. Kita ada di sungguh-sungguh karena kita memiliki Anak Allah, Yesus namanya. Satu menyembuhkan, satu menolong kita yang rela berkorban. Dan Yesus namanya. Oh, haleluya.
haleluya. Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita, karena Roh Kudusnya sungguh luar biasa. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang ada di rumah, kami mau berdoa, mau menyembah Dia, kami mengagungkan Dia. Kami percaya bahwa segala persoalan yang ada di hidup kita, percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang sungguh luar biasa, Yesus yang sungguh luar biasa. Dia maha besar, Dia lebih besar daripada persoalan kita. Saudara-saudara, di mana sekarang ini kita sudah merasakan kekhawatiran, tapi saudara-saudara, kita puji, kita mau berserah kepada Tuhan karena kita memiliki Tuhan yang sungguh luar biasa. Oleh sebab itu, kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangannya. Kami percaya segala penyakit-penyakit yang ada, Dia sanggup. Bagaikan 1000 yang jatuh, 1000 yang ke sebelah kanan, semuanya itu Dia sanggup untuk menyembuhkan. Tapi kita tetap berdiri bersama-sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, saudara, jangan ada yang ragukan lagi. Kuasanya yang sungguh luar biasa, kuasanya yang sungguh ajaib. Dia mau turun, Dia mau memberkati kita semua. Dia memberkati pemerintah kita, seluruh dunia ini. Dia memberkati. Dia sangat merindukan kepada saudara-saudara, saya dan saudara-saudara, untuk datang berlutut menyembah Dia. Dan kita percaya seluruh bangsa-bangsa akan diselamatkan. Haleluya, haleluya. Sebab itu saudara-saudara, kita mengangkat sebuah lagu El Shaddai, El Shaddai. Oh, haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat baik buat kami semua. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami merasakan hadirat Allah boleh ada di tempat ini. Dan kami percaya juga hadirat Allah boleh ada di rumah-rumah masing-masing umat-umat-Mu ya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, tidak menghalangi kita untuk kita mau mendengarkan firman Allah. Kita langsung saja kita akan buka dalam kitab Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-6, seperti ayat yang tadi sudah saya berikan di grup. Markus pasal 16 ayat yang ke-6, kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama. Yuk saya tunggu buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah. Ambil Alkitabmu, buka di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-6. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. 2, 3. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Amin. Amin. Dia sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Hari ini kita hanya merayakan, ya, bukan berarti Yesus bangkit hari ini, tetapi Dia sudah bangkit, ya. Dia telah bangkit. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini peristiwa yang sangat luar biasa, ya, yang sangat ajaib. Ketika Yesus mati di Golgota, ya, 3 hari kemudian Yesus bangkit. Banyak orang yang mengatakan, orang-orang yang membenci Yesus mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, ya, mayatnya dicuri dan lain sebagainya. Tetapi itu semua hoax, ya, itu semua berita yang tidak benar, ya. Yang benar adalah Yesus telah bangkit. Amin. Dia bangkit buat saya, buat saudara, buat semua umat-umat manusia yang percaya kepada Tuhan. Ini bukti, saudara. Peristiwa Paskah atau peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah bukti di mana Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara yang kasih Tuhan, saya akan membahas soal kematian dan kehidupan pada hari ini. Saya belajar, saya mencoba menggali apa sih arti kematian. Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kematian ini ada banyak artinya, saudara. Arti yang pertama, memang secara fisik atau sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah tidak ada nyawa, itu arti yang pertama. Arti yang kedua, tidak berair. Ya, seumpama seperti sumur, sudah tidak berair, sudah mati sumurnya. Ya, tidak berasa. Ya, ada orang katakan sudah mati rasa. Ya, dan sudah padam, seperti mati lampu. Ya, api yang besar mati. Ya, dan arti selanjutnya tidak terus. Jalannya buntu, tidak bisa terus, ya. Jalannya sudah mati, tidak bisa terus. Pikiran buntu, sudah tidak tahu harus berbuat apa, ya. Sudah tidak bisa dipergunakan lagi, seperti HP, televisi, atau apa layar itu sudah tidak bisa dipergunakan lagi, sudah mati. Barang yang sudah mati tidak bisa dipergunakan lagi. Dan selanjutnya tidak ada kegiatan, tidak ada kegerakan, berhenti, diam, stop. Ya, seperti perkumpulan atau seperti organisasi mungkin stop, tidak ada, sudah bubar, sudah tidak ada kegerakan lagi, tidak ada kegiatan lagi.
Ya, dan selanjutnya tidak bergerak sama sekali. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya mau bahas bukan soal kematian arti yang pertama, yaitu nyawa, karena itu adalah hak patentnya Tuhan. Tetapi saya akan membahas arti-arti yang lain dari kematian. Ya, pada hari-hari ini kita anak-anak Tuhan, ya, setiap hari kita kalau kita terus mengikuti berita COVID-19, ya, kita lihat di situ berapa juta orang yang meninggal, berapa ribu yang meninggal. Ya, di Indonesia saja sudah 300 lebih yang meninggal, belum yang di tempat lain, di negara-negara lain, saudara. Setiap hari kita hidup di bawah bayang-bayang maut. Ya, kematian itu rasa-rasa sepertinya ada di sekitar kita. Seperti Raja Daud katakan, maut itu hanya selangkah dengan maut. Kita dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, aroma kematian itu di mana-mana. Ya, kalau ada pepatah bilang mati tak mau, hidup pun segan. Ya, ada pepatah bilang begitu. Ya, saya tidak berbicara tentang nyawa ataupun secara fisik kita, saudara, tetapi saya berbicara tentang bagaimana jiwa kita atau roh kita. Ya, di sini dikatakan bahwa Yesus telah bangkit buat saya dan saudara. Ya, tapi untuk kenyataannya, untuk kita hari-hari ini, ya, kita ini seperti di bawah bayang-bayang maut. Ya, seperti di bawah ketakutan, tidak berakhir, saudara. Ya, sumur mati atau mungkin penghasilan kita tidak hidup lagi. Banyak orang yang di PHK, banyak orang yang dirumahkan, bingung mau makan apa. Ya, mungkin ketika baru di PHK 1-2 hari, 1 minggu, 2 minggu masih ngebul dapurnya. Tetapi kalau udah mau akhir bulan, biasanya menunggu awal bulan untuk gajian. Tapi kalau sudah di PHK, menunggu akhir bulan itu hal yang sangat mencemaskan. Karena apa? Bulan depan itu mau makan apa? Ya, mungkin sudah tidak berasa. Ya, karena kita mungkin stres, bingung. Sudah tumpul, saudara. Kepekaan kita sudah tumpul karena apa? Yang kita lihat berita, ya, sekian meninggal, sekian mati. Apalagi kalau kita lihat video-video orang-orang yang di luar negeri sana, begitu banyak mayat-mayat bergelimpangan, ya, mengubur masalah dan lain sebagainya. Itu membuat kita sangat di bawah bayang-bayang maut. Padam, ya. Awalnya mungkin ketika kita masuk tahun 2020, kita sudah punya planning. Saya mau bekerja, ya, pekerjaan saya mau bikin begini, A, B, C, D, E, F, G, ya. Roh kita menyala-nyala, ya. Ketika kita beribadah di gereja, tentunya ada perbedaan awalnya ada perbedaan bagaimana rasanya ibadah di rumah, bagaimana rasanya tidak ada di tempat ibadah, ya. Mungkin kita mulai jenuh, mulai bosan, ya. Kemalasan mungkin sudah mulai merasuki kita. Bangun tidur, makan tidur lagi, bangun makan tidur lagi, ya. Padam. Planning semua, rencana yang semua kita lakukan batal, cancel, kegiatan sudah tidak ada. Ya, apa yang kita rencanakan, kayak kita seperti GBD Kasih Karunia kan, rencana untuk pasca di Purwakarta mau naik kereta, ya, sudah membayangkan mau bawa apa, ya, mau bawa jagung, mau bawa mie, mau bawa ini, mau batal, sudah planningnya batal, ya. Dan itu membuat roh kita atau semangat kita padam, ya, seperti lilin yang mulai kiup-kiup, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan yang artinya selanjutnya jalan buntu, pikiran buntu. Ada anak Tuhan mengatakan kepada saya, "Bu Gembala, saya baru kali ini merasakan, sudah tidak tahu mau berbuat apa lagi, pikiran saya buntu." Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam situasi ini rencana semua berantakan, ya, tidak boleh kemana-mana, dirumahkan, libur dan lain sebagainya.
Tetapi perut kita tidak libur. Apalagi kalau kita ada di rumah, ya kalau ada anak-anak, tentunya akan lebih banyak pengeluaran. Saudara kasih Tuhan, kematian. Sekali lagi saya tidak berbicara tentang kematian tentang soal nyawa, tetapi saya berbicara tentang kematian dalam arti yang lain, ya, yang sudah saya katakan tadi. Tidak ada kegiatan, tidak ada kekerasan, tidak bisa dipergunakan lagi. Stop. Ya. Nah, kalau kita dibiarkan dalam keadaan seperti ini, roh kita padam. Kita dibiarkan dalam ketakutan seperti ini. Jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Kalau pikiran kita mumet, perasaan kita kacau balau, gelisah, tidak bisa tidur, dalam ketakutan, dalam kegelisahan terus-menerus, kita memikirkan bagaimana dan bagaimana. Tidak ada ketenangan, roh kita mati. Ya. Ketika roh mati, kita sudah hilang kontak dengan Tuhan. Ketika kita sudah hilang dengan kontak sang sumber kehidupan, maka jiwa kita mulai terganggu. Bukan berarti kita gila, tetapi jiwa kita mulai terganggu. Kita stres, kita depresi, kita takut. Dan tentunya kalau kita sudah mengalami hal seperti ini, maka tubuh pun akan bereaksi cepat. Ya, dokter-dokter mengatakan bahwa ketika kita tidak ada ketenangan, ya, tubuh ini langsung sakit. Ya, mungkin tidak diserang dengan COVID-19, tapi mungkin ada penyakit-penyakit yang lain. Dan kalau ini dibiarkan, kita takut ke rumah sakit, karena kalau kita ke rumah sakit nanti takut begini, takut begitu, akhirnya dibiarkan. Nah, saudara kasih Tuhan, lama-kelamaan akan terus mengarah kepada kematian secara tubuh. Nah, apakah itu kita mau mengalami seperti itu? Sedangkan kita tidak tahu apakah sampai bulan April kah? Sampai bulan Mei kah? Sampai bulan Juni kah? Tidak ada yang bisa memastikan kejadian atau peristiwa ini sampai kapan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, bukan kebetulan, ya, bukan kebetulan peristiwa, kejadian, situasi seperti ini berada di dalam situasi hari Paskah. Berita baiknya adalah apa? Yesus telah bangkit. Amin. Dia membawa kehidupan buatku. Dia membawa tenang buatku. Dia membawa kematian, dia ubah menjadi kehidupan. Saudara kasih Tuhan, saya pernah merasakan hidup dalam bayang-bayang maut. Ya, ketika saya divonis dokter kanker stadium 4, saya sudah membayangkan sudah berapa bulan lagi saya akan hidup. Ya, saya mulai meratapi diri, nangis, saudara. Saya mulai setiap hari membayangkan bagaimana kalau anak saya besar, kalau sudah tidak ada mamanya, bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana pelayanan dan lain sebagainya. Saudara tahu, mimpi, rencana saya, ya, program saya, planning saya, apalagi mungkin kita semua tahu bahwa kita di tempat ini membuka TK, ya, semua itu seperti gedung yang tinggi, tetapi hancur, gitu ya, habis, hilang, nggak tahu kemana, semangat saya hilang kemana, nggak tahu kemana, ya, saya setiap hari dibayangi dengan maut. Ketika saya awal-awal melewati kemo, saudara, awal pertama saya melewati kemo, itu sangat-sangat berat saya lakukan. Ya, karena apa? Begitu menyiksa tubuh saya. Ketika kemo yang pertama, rambut saya langsung botak. Ya, saya harus berjuang. Suami dan anak-anak terus memberi semangat, teman-teman, sahabat-sahabat, ya, terus memberi semangat. Orang tua, keluarga terus memberi semangat. Tetapi yang ada dalam diri saya ini seperti sudah mati. Padahal tubuh saya masih hidup. Ya, saya seperti kayak robot, ya, kayak gimana ya? Nggak ada gairah, saudara. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan terus diperdengarkan. Doa demi doa dari para teman-teman hamba Tuhan, keluarga semua terus dinaikkan, saudara. Ya. Dan sedikit demi sedikit kehidupan mulai timbul
Ya, sekali lagi bukan kehidupan secara nyawa, tetapi kehidupan dalam roh saya. Ya, kehidupan dalam roh saya mulai bangkit. Ya, ada satu peristiwa saudara yang membuat saya bangkit benar-benar langsung, ibarat katanya mengalami kebangkitan itu. Kenapa? Ketika saya kemo di kemo ketiga saudara, ya, malam jam 9, saya sangat ingat sekali itu malam jam 9, ya. Kemudian saya naik ke atas, saya memang udah merasa lemas. Saya dibantu sama suami saya naik ke atas. Kemo pertama saya dibawa lari ke rumah sakit, ke UGD. Kemo kedua juga saya dibawa lari ke UGD. Tapi kemo ketiga saat itu, nafas saya saudara bukan lagi di perut, bukan lagi seperti sudah di sini. Buat nafas aja udah susah. Ya, sepertinya jangankan ngomong, jangankan nyanyi, jangankan mau bergerak apapun, nafas saja sudah rasanya sesuatu yang sangat berat. Ya, saya gimana kayak orang sekarat sudah. Suami saya bilang bawa ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit. Tapi dengan sekuat tenaga saya katakan, saya bisikan kepada suami saya. Padahal saya udah gak bisa ngomong saudara waktu itu. Saya udah jangankan bicara, udah gak ada kekuatan sama sekali, lemas, lemah, seperti gak ada kekuatan sama sekali. Saya baru kali itu merasakan sekujur tubuh saya seperti mati saudara. Saya berusaha bilang terbata-bata dengan suara yang bisik-bisik saudara, jangan bawa saya ke rumah sakit. Saya bilang berdoa. Kemudian suami dan anak-anak saya mengelilingi saya saudara, bergandengan tangan. 2 jam mereka berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya udah gak bisa berdoa secara mau ngikutin nyanyi. Saya tahu ngikutin nyanyi, tapi mulut saya udah gak bisa ngikutin nyanyi. Mulut saya udah gak bisa mengeluarkan suara saudara. Karena sekali lagi buat nafas aja sepertinya sangat susah. Ya. Saya bisa membayangkan saat itu kalau saya dibawa ke rumah sakit, saya mungkin udah masuk ICU dan lain sebagainya, udah mungkin pasang salep dan lain sebagainya. Tapi saya mengatakan Tuhan, kalaupun saya mati malam ini, saya ada dalam doa dan penyembahan. Saya tidak mau membuat roh saya mati. Saya tidak mau membuat semangat saya mati. Ya. Saya memang tubuh saya tidak berdaya. Tubuh saya tidak bisa melakukan apa-apa, saudara. Tetapi roh saya bangkitkan kembali. Saya teringat waktu itu ketika saya sedang mengalami seperti itu, saudara. Saya teringat ketika adik saya di Surabaya menelepon gembalanya untuk tolong mendoakan saya. Kemudian ketika saya di rumah sakit, Om Nok Mandai telepon ke saya, memberikan dorongan, bangkitkan, bangunkan imanmu. Ya, ketika saya dalam sekarat itu saudara, saya ingat kata-kata itu, bangunkan imanmu, ya, naikkan imanmu. Saya katakan, saya udah gak bisa ngomong, tapi saya berdoa, Tuhan, saya percaya Engkaulah kebangkitan dan hidup. Ya, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Saya udah katakan, kalaupun saya mati, tapi saya tidak mau, saya tidak izinkan roh saya mati. Karena apa saudara? Kalau roh kita mati, ya, maka alamatnya kita akan mengalami kematian yang kekal. Ingat, tubuh kita bisa mati, ya, tetapi roh kita tidak boleh mati. Tuhan Yesus katakan, barang siapa percayaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Apa artinya ini? Tubuh mungkin secara umur atau secara usia pasti mati, tetapi roh kita tak boleh mati. Roh kita harus tetap hidup. Di saat kita dipanggil oleh Tuhan, roh kita harus tetap menyala-nyala, harus tetap hidup, saudara. Supaya apa? Supaya roh kita didudukan bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau roh kita padam, alamatnya kemana? Api yang kekal untuk selama-lamanya. Kematian yang kekal, saudara. Saudara kasih Tuhan, ada keajaiban terjadi. Suami dan anak-anak saya berdoa bersehati, menangis. Mereka menangis, berdoa minta belas kasihan Tuhan. 2 jam saya
saya berkeringat. Berkeringat seperti basah, saudara, padahal ruangan ber-AC. Ya, saya berkeringat. Kemudian suami saya lihat saya keringat, digantiin baju. Saya udah pasrah, udah nggak bisa apa-apa, udah terserah mau diapain. Digantikan baju oleh anak-anak saya. Tanpa sadar saya tertidur. Kemudian saya bangun pagi. Saya pikir saya udah di surga, saudara. Ya, saya pikir saya udah ada di surga. Bangun tidur suami saya mencium saya. Bangun tidur Keisha, Billy, Dev mencium saya. Saya kata, Pak, saya masih hidup. Ya, saya kata saya masih hidup. Saya bangun, saya duduk, saudara. Saya masih hidup. Saya ngomong sendiri. Saya masih hidup. Saya masih hidup. Mereka lagi menciumi saya, tapi saya lagi ngumpulin nyawa. Kalau orang yang bilang lo lagi ngumpulin nyawa. Saya masih hidup. Kemudian saya langsung berteriak, oh haleluya, saya masih hidup. Saudara, saya langsung turun, saya langsung bersorak-sorai. Saya peluk semua anak-anak saya peluk keluarga saya masih hidup, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam situasi bayang-bayang maut mungkin itu bisa saja terjadi, apalagi dengan keadaan yang seperti ini. Tetapi jangan sampai jiwa, rohmu mati. Jangan biarkan roh kemalasan itu ada dalam kehidupan kita. Karena apa? Itu akan membuat mati, saudara. Karena di rumah aja gak ada kerjaan, ya. Bangun tidur, bangun siang, cari makanan. Habis itu tidur lagi. Seperti Amsal bilang, sudah bangun, tidur lagi. Roh kemalasan mulai bekerja. Malas berdoa, malas membaca Alkitab, malas berhubungan dengan Tuhan, malas. Ya. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita mau bangkitkan. Bangkit dan bangun, saudara. Meskipun keadaan gelap, ya, keadaan dunia sudah gelap, tetapi Yesus sudah bangkit, ya, untuk saya dan saudara. Amen. Ya, kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, terus kita ngapain, saudara? Kita ngapain? Ikut bangkit, ya. Kita baca yuk dalam Yesaya pasal 60. Coba tolong dibaca. Yesaya pasal 60. Tolong dibaca, saudara. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 2 terlebih dahulu. Ya, saya akan bacakan, saya sudah dapat. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaanlah menjadi nyata atasmu. Haleluya. Haleluya. Terang sudah ada. Ya, bukan hilang semangat, bukan kematian, tetapi kehidupan terang yang ada pada saya dan saudara. Mungkin dunia sedang gelap, tetapi kita anak-anak terang harus menyatakan terang kemuliaan Allah. Lalu dengan cara apa, Ibu Gembala? Dengan cara kita datang kepada Tuhan, lawan segala roh kemalasan itu. Kita tetap terus bersekutu, ya. Terus ada kehidupan. Kehidupan artinya dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, kehidupan itu artinya masih terus ada, masih terus bergerak, masih terus bekerja. Nah, ya, masih terus ada. Ya, buktikan bahwa dalam keluargamu, entah engkau hai kepala keluarga, jangan engkau berkata, ya, tetapi transferkan roh kebangkitan itu kepada istri dan anak-anakmu. Ya, tetap bekerja, tetap masih ada, masih terus bergerak. Mungkin kita dibatasi nggak boleh kemana-mana. Mungkin kita dibatasi tidak boleh melakukan aktivitas apa-apa. Tetapi satu hal terlebih dahulu, bangkitkan, ya, gerakan tubuhmu, jiwamu, rohmu untuk datang berdoa kepada Tuhan. Bangkitkan, saudara. Tambahkan jam doamu. Ketika kita mulai bergerak, ketika kita mulai bangkit, ketika kita mulai mendekatkan diri kepada
buat saya dan saudara. Ya, ketika kita mau bergerak, ketika kita mau bekerja, berarti itu tandanya masih hidup. Kalau masih hidup, Matius katakan apa? Janganlah khawatir akan apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan pelihara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya menyaksikan lagi. Ketika minggu pertama, tidak boleh ibadah, kami suami istri mengalami kebingungan, saudara. Kenapa? Bagaimana nggak boleh ibadah? Ya, terus bagaimana kehidupan? Terus bagaimana pelayanan? Masa saya nggak melayani? Ya, terus bagaimana? Udah banyak hal. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, karena saya telah merasakan roh kebangkitan yang Tuhan berikan itu, saya mengalami secara pribadi. Saya berdoa sama Tuhan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Saya nggak mau berdiam. Meskipun disuruh diam di rumah, tapi saya nggak mau berdiam. Ya, saya nggak mau berdiam, Tuhan. Saya masih terus bekerja, terus bergerak, supaya orang dunia tahu saya masih hidup. Dengan cara apa, saudara? Kemudian saya dikasih hikmat oleh Tuhan. Anak saya membuat Facebook, ya, kemudian dan lain sebagainya. Ada Zoom, kita bisa brainstorm bersama, ya, membagi ayat, terus saling menguatkan satu sama yang lain melalui teknologi sekarang, WA, IG dan lain sebagainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak bedakan mana yang jemaat ibadah beribadah di tempat ini dengan yang di rumah. Saya tetap terus melakukan aktivitas. Ketika Jumat Agung, kami lagi berdoa sama Tuhan, bagaimana ini caranya? Ya. Kemudian Tuhan kasih hikmat untuk membeli cawan kemasan. Kemudian saya bingung, bagaimana sekolah minggu, Tuhan? Ya, tetap harus ada telur Paskah dan lain sebagainya. Ya, saya terus bergerak, terus melangkah. Padahal belum ada duit. Ya, tapi saya terus bekerja sambil berdoa. Meskipun saya ada di rumah. Tapi luar biasa, saudara. Ya, pelayanan tetap berjalan. Hidup kami sekeluarga tetap dipelihara oleh Tuhan. Ya. Dan semua yang dibutuhkan untuk pelayanan Tuhan menyediakan. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan melipat kali gandakan. Jemaat bisa mengirimkan telur Paskah sampai kami kebingungan. Banyak sekali ini telur Paskah. Sebentar ya, kita akan keliling bagi-bagi itu ya, telur Paskah ya. Ya, artinya apa? Ketika kita mau bergerak, ya, mungkin kami hamba Tuhan, inilah tugas kami hamba Tuhan, bergerak, mendoakan, menguatkan jemaat, ya, dengan cara yang terbatas. Mungkin juga saudara di rumah, saya ngapain loh? Berdoa sama Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, saya yakin, saya percaya roh kehidupan itu akan masuk dalam kehidupan saudara dan membuat saudara hidup bangkit. Amin. Nyatakanlah kemuliaan Tuhan di tengah kegelapan dunia ini. Bukan berarti kita sosok jago, saudara. Enggak, jangan melawan. Tetap ikuti protokol pemerintah. Tetapi Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah terbatas. Berkatnya, kasihnya, kemurahannya sangat luar biasa. Meskipun kau di rumah, tetapi Tuhan sanggup memberikan berkatmu dari timur, barat, utara. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari bangkitkan imanmu, bangkitkan kegerakanmu. Jangan seperti mayat hidup. Seperti saya katakan, saya dibayang-bayangi maut, ya, sudah hilang semuanya. Pengharapan mimpi saya sudah hilang. Tetapi kemudian saya kembali lagi bangkit, saudara. Dan itu ternyata membuat kesembuhan saya semakin hari semakin jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Dan saya mulai melihat harapan yang indah yang Tuhan berikan buat saya dan keluarga. Meskipun kematian sudah ada di depan mata saya,
tetapi saya mau bangkit. Karena apa? Karena saya punya Allah yang sudah bangkit buat saya. Dan saya percaya juga Allah yang sudah bangkit buat kamu, buat kita semua yang ada. Mari saudara, sekali lagi saya katakan tidak dengan kebetulan. Ya, COVID-19 ini berada di hari Paskah, ya, berada di hari atau di bulan April, di mana kita merayakan Paskah. Artinya itu mengingatkan kepada kita semua, jangan kita menjadi melemah, mati, ikut jadi gelap. Tetapi dalam ayat yang terakhir yang kita baca dalam Yesaya pasal 60 tadi, saudara, tolong dibacakan. Yesaya pasal 60 tadi. Ya. Ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang kepadamu, berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Amin. Amin. Saya belum dengar suara cepat ya, nggak bisa dengar ya. Tapi sorakan amin. Amin. Haleluya. Dan kekayaan ke bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Haleluya. Haleluya. Yuk kita mau katakan Yesus sudah bangkit 3 kali. Habis itu kita sorakan haleluya. Ya, 1, 2, 3. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita nyanyikan pujian sebab Dia hidup. Ada hari esok. Ya, mungkin keadaan tidak menentu, tapi saya memberikan semangat ini kepada saudara dan saya pribadi pun mengalami hal yang sama, tetapi saya boleh melihat kebangkitan. Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Yuk kita nyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Ya.
Allah yang telah mati, tapi kemudian pada hari yang ketiga ia bangkit. Dan biar kuasa kebangkitan Tuhan itu ada dalam setiap pribadi kami umat-umat Tuhan, sehingga sekalipun dalam keadaan yang mencekam, tapi roh kami bangkit untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, sehingga kami boleh melihat pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati firman Tuhan yang sedang kami dengarkan siang hari ini. Engkau meterai ke dalam hati kami masing-masing ya Tuhan, sehingga kami semua jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah pada saat pagi hari ini, kami dibangkitkan kembali semangat pengharapan iman kami kepada Tuhan, karena Yesus sudah dibangkitkan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah melahirkan dengan kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau tambah-tambahkan hikmat, bukakan segala rahasia firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan dalam melayani pekerjaan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami sudah berdoa mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Sebentar akan kami berikan korban persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang berkorban. Engkau balas dengan berkat-berkat yang berlipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur, kami mensyukuri kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Kita memuji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan sungguh luar biasa, begitu baik. Dia sudah memberikan kita yang baik, Dia sudah memberikan kita kehidupan di dalam keseharian kita, Dia sudah memimpin kita. Oleh sebab itu mari kita mau menyembah Dia, kita mau menyanyikan sebuah lagu, berikanlah yang terbaik. Berikanlah yang baik. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dia sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Mari kita mau yang baik. Tuhan. Haleluya. Yesus yang terbaik. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita akan akhiri ibadah kita pada saat siang hari ini, pengumuman untuk kegiatan ibadah kita sepanjang minggu ini akan diinformasikan di WA Group GPD Kasih Karunia. Dan nanti sebentar sore, dari siang sampai sore, kami akan membagikan telur Paskah dan jemaat-jemaat mengambil sendiri, supaya dalam hal ini tidak ada rekayasa dalamnya ya. Jadi kita bisa ambil sendiri ya, dan kita imani bahwa apapun firman Tuhan yang akan kita terima melalui telur Paskah ini, itu adalah cara Tuhan untuk memberikan janji, menasihati ya, atau membimbing kita. Dan terima itu sebagai kebenaran yang akan memberkati kita. Juga anak-anak sekolah minggu, ada ayatnya, jadi jangan cuma karena lihat snacknya, telurnya langsung nggak dilihat. Yang pertama, buka, ambil telurnya anak-anak, ya, baca dulu ayatnya, baru makan snacknya. Jangan makan snack lupa ayatnya. Ya. Yang belum bisa baca dibacain. Telurnya udah dibuang,
Udah ayatnya. Yang belum bisa baca, orang tua bacain nih ayatnya, dibacain kepada anak-anak. Nah, diusahakan setiap anak-anak ya harus bisa menghafal ayat, ya, hafal ayatnya. Ini belum semua nih yang hafal ayat, ya, masih beberapa yang hafal ayat. Nah, ayat hafalan untuk minggu ini sesuai telur masing-masing, ya. Karena Om punya catatan itu telurnya, ya. Jadi nanti Om tahu, oh ternyata yang terima ayat ini, misalnya, oh ternyata Denis, oh ternyata Arsya, nah, ketahuan di situ, ya. Kami punya daftar itu ayat sekolah minggu, nanti di grup, di video ini ayat ini dihafalin, ya. Tenang, pasti ada hadiah, ya. Biarpun kecil-kecilan, tetap ada hadiah. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Ya, kita akan akhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita nyanyi dulu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan bersyukur, berterima kasih buat siang hari ini. Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Kami berdoa ya Tuhan, buat bangsa dan negara kami, Engkau memberkati bangsa kami dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi virus corona yang sedang bekerja di tengah bangsa kami. Dan kami sebagai umat-umat Tuhan, dalam kami merayakan hari kematian dan kebangkitan Kristus, kami percaya kuasa kebangkitan Kristus sanggup menghentikan penyebaran virus corona ya Tuhan. Maka kami berdoa buat bangsa kami ya Tuhan, buat masyarakat negara Indonesia yang sedang bergumul dengan sakit penyakit ya Tuhan, apapun bentuk penyakitnya, bahkan mereka yang terjangkit virus corona, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau pulihkan ya Tuhan. Dan kami yang masih sehat, masih kuat, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Berkati pemerintah bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada, Tuhan berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan menyertai mereka. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para dokter, para medis yang sedang berjuang ya Tuhan, Engkau lengkapi mereka ya Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, berikan perlindungan yang sempurna kepada mereka ya Tuhan, dalam mereka bekerja, dalam merawat para pasien ya Tuhan, sehingga boleh melihat Tuhan, ada begitu banyak pasien yang akan dipulihkan oleh Tuhan, begitu banyak yang akan sembuh ya Tuhan, karena kami percaya kuasa Tuhan sanggup mengatasi segala sesuatu. Dan kami percaya di balik perkumpulan bangsa kami ini, kami boleh melihat lawatan Tuhan terjadi buat bangsa kami. Keselamatan Tuhan akan menjadi bagian bangsa kami. Pemulihan Tuhan akan menjadi bagian bangsa kami. Terima kasih Tuhan, pujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, segala pekerjaan-pekerjaan setan, kuasa-kuasa iblis, niat-niat hati orang jahat, sakit-sakit penyakit, virus-virus orang yang berusaha mengganggu kami umat-umat-Mu, kami bersatu hati, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, hancurkan demi kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biar kami semua dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Kami percaya darah Yesus yang berkuasa melindungi kami semua ya Tuhan, dan kami aman bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami sudah beribadah memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan.
Kami berdoa ya Tuhan, perintahkanlah berkat-berkat-Mu dari timur, barat, utara, dan selatan, datangkanlah di atas kami umat-umat-Mu, sehingga berkat itu menjadi milik kami umat-umat-Mu. Sebab itu dengan penuh keyakinan iman kami berkata, diberkatilah rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah kesehatan kekuatanmu. Amin. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Amin. Diberkatilah anak cucumu. Amin. Diberkatilah keluar masukmu. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Sebab itu terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan menerima berkat Tuhan siang hari ini. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat Paskah. Selamat Paskah buat kita semua. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat Paskah, Roni, Devra. Selamat Paskah. Kesini dong. Selamat Paskah. Selamat Paskah semuanya. Tuhan berkati.